Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Bu Imas juga selalu berharap agar kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita kembali belajar dengan semangat lagi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran fikih di buku Salam halaman 98. Teman-teman sudah siap belajar kan? Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sholat fardu. Nah, sehari semalam kita tahu sholat fardu yang kita kerjakan ada 5 waktu. Sholat fardu itu adalah sholat wajib yang kita kerjakan setiap harinya. Sehari semalam ada 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, siapa tadi pagi yang belum sholat subuh? Alhamdulillah, pasti kalian semua sudah sholat subuh kan? Nah, meskipun bangun kesiangan, kita tetap harus sholat subuh ya. Sholat subuh tidak boleh ketinggalan. Begitu juga dengan sholat yang lainnya. Kita tidak boleh meninggalkan sholat wajib meskipun hanya sekali. Nah teman-teman, hari ini nanti kita akan belajar tentang pengertian sholat, syarat sholat, juga rukun sholat. Sekarang kita mulai ya, sambil kita buka bukunya halaman 98. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian sholat terlebih dahulu. Sholat itu apa ya? Sholat itu ibadah pada Allah, Bu. Betul sekali. Sholat itu jika dilihat dari segi bahasa, sholat artinya doa atau memohon. Ya, ketika sholat pada intinya kita adalah berdoa atau memohon kepada Allah. Sedangkan secara istilah, sholat adalah bentuk ibadah kepada Allah yang berupa perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah bentuk ibadah yang berupa perkataan. Maksudnya adalah ketika kita melaksanakan sholat yang kita baca adalah doa-doa. Dan sholat merupakan bentuk ibadah yang berupa perbuatan. Karena ketika kita sholat kita melakukan beberapa gerakan-gerakan. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian mengapa kita wajib melaksanakan sholat fardu? Karena melaksanakan sholat fardu hukumnya adalah wajib bagi umat Islam. Teman-teman tahu kan apa itu artinya wajib? Wajib artinya harus dikerjakan. Apabila kita tidak mengerjakannya, kita akan mendapatkan dosa. Nah, tahu kan? Sholat itu juga tiang agama. Kuncinya masuk surga. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat fardu. Kemudian sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus tahu dulu apa itu syarat wajibnya sholat. Yaitu yang pertama, beragama Islam. Alhamdulillah kita semua adalah umat Islam. Jadi kita wajib mengerjakan sholat. Kemudian syarat wajib yang kedua yaitu dewasa atau balik. Artinya sudah cukup umurnya. Jadi kalau adik-adik bayi itu ya yang masih kecil-kecil itu tidak wajib sholat atau belum wajib sholat. Kalau kita sekarang sudah kelas 2, jadi kita sudah mulai wajib mengerjakan sholat ya. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu menunjukkan kalau kita mau beranjak dewasa. Jadi kita harus belajar untuk mengerjakan sholat dengan tertib 5 waktu. Kemudian syarat wajib yang ketiga yaitu berakal sehat. Artinya tidak gila. Kita diberi Allah akal untuk berpikir dan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Itu artinya akal kita sehat.
Kemudian selanjutnya ada syarat wajib, ada juga syarat sah. Syarat sah ini adalah syarat-syarat di mana sholat yang kita kerjakan nanti sah atau bisa diterima oleh Allah. Apa saja syaratnya? Yang pertama, 1. Harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, suci badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat dari najis. Badan kita harus suci dari najis. Jadi kita tidak boleh dalam keadaan badan masih terkena najis kalau mau mengerjakan sholat. Begitu juga dengan pakaian kita dan tempat sholat kita. Ya, jadi misalnya kita punya adik bayi nih, kemudian adik bayi itu tadi minta gendong kita. Nah, adik bayinya itu ngompol, akhirnya baju kita basah, badan kita juga basah kena ompolnya adik. Nah, ompolnya adik ini termasuk najis. Nah, tidak lama kemudian kita mendengar adzan sholat duhur. Nah, segera saja kita mau melaksanakan sholat duhur. Tapi ingat, baju yang kita kenakan tadi sudah terkena ompolnya adik. Yang kita lakukan apa? Kita harus berganti pakaian, mencucinya dengan pakaian yang bersih, kemudian membersihkan badan kita, ya kan, dari najis tadi. Kemudian kita baru bisa melaksanakan sholat. Kemudian syarat sah sholat yang ketiga yaitu menutup aurat. Aurat ini nanti berbeda ya antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Syarat sah yang keempat yaitu menghadap kiblat. Kemudian sudah masuk waktu sholat. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat duhur, sholat asar, kita harus sudah berada pada waktu sholat tersebut. Misalnya waktu sholat itu kan ditandai dengan dikumandangkannya adzan. Nah, jika kita mau melaksanakan sholat duhur tapi masih jam 11, kita belum mendengar adzan duhur ya, berarti itu belum masuk waktu duhur. Waktu masuk sholat itu kan ditandai dengan dikumandangkannya adzan. Jika kita sudah mendengar adzan, itu tandanya waktu sholat sudah tiba. Kemudian syarat sah yang selanjutnya yaitu sudah mengetahui cara-cara sholat. Kemudian yang terakhir, ketika kita melakukan sholat kita akan diterima jika kita melakukan rukun sholat. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang rukun sholat. Ya, sekarang kita lihat dulu di halaman 99 nomor 2 syarat sah sholat poin C. Di sana membahas tentang menutup aurat. Aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, batasan aurat antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Aurat laki-laki itu dimulai dari tali pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau untuk anak perempuan, makanya ketika kita sholat kita harus menggunakan mukena menutup aurat kita. Tidak boleh mukenanya kekecilan. Hati-hati ya ini ya. Ketika kita menggunakan mukena, jangan sampai kaki kita kelihatan, karena kaki perempuan itu termasuk aurat. Sedangkan laki-laki tidak apa-apa kalau kelihatan kakinya, karena batasan auratnya hanya sampai lutut saja. Beda nggih. Kemudian sekarang kita lanjutkan pada rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan ketika kita mengerjakan sholat. Apabila salah satu rukun ini tidak dikerjakan, maka sholat kita tidak sah. Sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Makanya rukun sholat ini adalah wajib kita kerjakan ketika sholat supaya sholat kita sah ya. Tidak boleh ketinggalan. Rukun sholat itu ada 13. Teman-teman bisa sambil disimak halaman 99 nggih. Yang pertama yaitu adalah niat. Kita wajib membaca niat. Niat itu hukumnya wajib nggih. Niat itu dilakukan di dalam hati, bisa juga dilisankan. Kita mengerjakan sholat diniatkan hanya karena Allah, tidak boleh karena yang lainnya. Misalnya ya ini ya, aku mau sholat biar dilihat
jadi anak soleh. Nah, ini niatnya sudah bukan karena Allah, niatnya supaya dipuji. Nah, ini tidak boleh. Kemudian rukun sholat yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Biasanya kalau nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah sangat tua untuk berdiri saja susah, maka sholat boleh dikerjakan dengan cara duduk. Kalau duduk tidak mampu, sudah tidak kuat, boleh dilakukan dengan cara berbaring dan seterusnya, sampai bagaimanapun caranya sholat itu tetap harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Dalam keadaan sakit pun kita tetap harus sholat. Kemudian yang ketiga, rukun sholat yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya takbir yang pertama. Kita sudah baca niat yaitu usolli fardhu dhuhri, misalnya melaksanakan sholat duhur arba'a rakaati mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kita takbir yang pertama Allahu Akbar. Ya, ketika takbir kita membaca bacaan takbir yaitu bunyinya Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram, takbir yang pertama. Kemudian yang keempat, rukun sholat yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nah, membaca surah Al-Fatihah adalah rukun sholat. Jika kita tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Dan surah Al-Fatihah ini dibaca setiap rakaat sholat. Jadi misalnya sholat subuh, kita melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, maka Al-Fatihah juga dibaca dua kali. Setiap rakaatnya dibaca sekali. Kemudian kalau melaksanakan sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Maka surah Al-Fatihah dalam sholat asar dibaca 4 kali. Sholat maghrib berapa kali membaca Al-Fatihah? 3 kali, karena sholat maghrib ada 3 rakaat. Kemudian selanjutnya rukun sholat yang kelima yaitu rukuk dengan tumak ninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa artinya? Tumak ninah artinya adalah diam sejenak. Jadi kita ketika melaksanakan ruku itu diam dulu sampai tidak tergesa-gesa melakukan gerakan selanjutnya, ya. Sungguh-sungguh ruku, rukuknya tenanan dulu. Nah, setelah ruku diam sejenak rukuknya, kemudian disunahkan membaca bacaan rukuk, ya. Kemudian baru bangun dari ruku, namanya i'tidal. I'tidal pun juga dikerjakan dengan tumak ninah. Nah, itu tidak boleh dikerjakan dengan buru-buru. Tumak ninah itu artinya diam sejenak dengan tenang, ya kan? Tidak terburu-buru untuk melakukan gerakan yang selanjutnya. Kemudian rukun sholat yang ketujuh yang selanjutnya adalah sujud dengan tumak ninah. Dalam 1 rakaat kita melaksanakan sujud berapa kali? 2 kali. 1 rakaat sholat kita melaksanakan sujud 2 kali. Sujud, kemudian bangun, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, nggih. Nah, sujud dengan tumak ninah, kemudian duduk di antara 2 sujud juga dengan tumak ninah, dengan sungguh-sungguh, tidak tergesa-gesa. Kemudian duduk tasyahud akhir juga dengan tumak ninah, dengan sungguh-sungguh, dengan tenang, tidak terburu-buru. Kemudian yang ke-10 adalah membaca bacaan tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus dan seterusnya, nggih. Itu rukun sholat tasyahud akhir itu. Kemudian membaca sholawat Nabi. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Ini sudah ada pada bacaan tasyahud akhir, nggih. Yang ke-12 rukun sholat yang ke-12 adalah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama adalah tengok ke kanan, kemudian baru yang ke kiri. Salam ke kanan itu wajib, kalau yang kedua itu sunah, nggih. Tengok salam yang pertama itu ke kanan dulu, baru ke kiri. Jangan terbalik.
Kemudian yang terakhir adalah tertib. Rukun sholat yang terakhir yaitu tertib. Nah, tertib artinya berurutan, tidak boleh terbolak-balik. Kita nggak boleh melaksanakan sholat dengan acak. Maunya habis takbiratul ihram langsung sujud, langsung salam, terus berdiri lagi, nggak bisa nggih. Harus urut dari takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, itu rukunnya. Kalau ada sunahnya yaitu membaca doa iftitah dulu baru Al-Fatihah, gitu nggih. Nah, teman-teman, ini tadi adalah kegiatan belajar kita tentang pengertian sholat, syarat sholat, dan rukun sholat. Nanti untuk minggu depan kita akan lanjutkan belajarnya tentang sunah-sunah ke dalam sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, dan bacaan juga gerakannya sholat. Yang perlu diingat teman-teman, kita harus tetap tertib sholat 5 waktu nggih. Nggih. Karena sudah kelas 2, sholat kita harus tertib, tidak boleh ada yang bolong-bolong lagi. Kalau sholatnya masih kurang, segera dilengkapi. Karena kita sudah kelas 2, anak solih solihah harus selalu tertib sholat 5 waktu. Kemudian jangan lupa tetap semangat belajar dan mengajinya, juga membantu orang tua. Begitu teman-teman, dari Bu Ima cukup sekian kegiatan belajar kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dari Bu Ima, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.